Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari informasi tentang suatu situs peninggalan kerajaan Majapahit. Situs itu bernama Candi Tikus. Pasti kalian pada penasaran kan bentuknya seperti apa, lokasinya di mana, sejarahnya bagaimana. Jadi langsung saja ya kita menuju ke lokasinya. Kita mulai melakukan perjalanan dari jalan raya arah Surabaya ya. Menurut petunjuk arah yang kita lewati tadi, setelah sampai di Simpang 4 Trowulan, kita ambil arah yang sebelah kiri. Sebenarnya di Trowulan sini juga banyak terdapat situs-situs peninggalan sejarah kerajaan Majapahit. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh situs peninggalan kerajaan Majapahit. Di sebelah kiri jalan ini ada kolam Segaran. Nah, kolam Segaran ini termasuk salah satu contoh situs peninggalan kerajaan Majapahit juga. Konon, menurut masyarakat setempat, kolam ini berfungsi untuk pembuangan piring-piring emas yang telah digunakan untuk menjamu para tamu raja yang berkunjung ke kerajaan Majapahit. Setelah dari kolam Segaran, tinggal lurus saja mengikuti arah jalan sampai menemukan Simpang 4, kemudian belok kiri. Dari Simpang 4 tersebut kira-kira kurang lebih 3 km jarak ke Candi Tikus tersebut. Berikut adalah penjelasan dari situs Candi Tikus di Trowulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitro Aziza dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Surabaya. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak Sotik selaku narasumber yang akan menjelaskan tentang sejarah Candi Tikus. Peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu yang berada di kompleks Trowulan, tepatnya di Duku Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Untuk sejarah latar belakang terbentuknya Candi Tikus ini. Ya, terbentuknya Candi Tikus ini merupakan sebuah pemandian, sebuah pemandian putri keluarga raja. Pada saat kapan Candi Tikus ditemukan? Ini ditemukan pada tahun 1914, terus didirikan pada abad 13-14 Masehi. Kenapa kok dinamakan Candi Tikus? Dulu candi ini sebelum ditemukan dibuat sarang tikus, tapi sebelum ditemukan merupakan sebuah gundukan tanah. Kebetulan daerah sekitar ini banyak petani yang tanamannya kena wabah tikus. Kemudian para petani mengadakan pengejaran tikus, ternyata bersarang di sebuah gundukan. Akhirnya gundukan dibongkar terus menerus. Ternyata di dalam pembongkaran ternyata di dalamnya menemukan sebuah bangunan candi. Akhirnya candi ini akhirnya dilaporkan kepada Bupati Mojokerto yang bernama R.A. Promojoyo Aditya.
kebetulan Pak Bupati suka dengan benda-benda kuno, akhirnya penemuan diterima. Berhubung candi ini dulu dibuat sarang tikus, akhirnya dinamakan candi tikus. Apakah dengan adanya candi tikus membawa dampak ekonomi masyarakat sekitar? Yang menambah ekonomi untuk masyarakat sekitar sini. Pak, atas penjelasan yang sudah disampaikan tentang latar belakang terbentuknya candi tikus ini. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kedatangan. Ya. Dari narasumber, kita mendapatkan informasi bahwa candi yang terletak di 15 km dari Terminal Kertajaya, yang lebih tepatnya berada di Duku Dinu, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Ternyata bentuk candi ini tidak seperti tikus, namun candi tikus ini menyerupai sebuah petirtaan berupa kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Pada zaman dahulu pernah digunakan untuk mandi para keluarga raja. Bangunan ini berbentuk persegi 4 dengan ukuran 29,5 meter dikali 28,25 meter. Hampir seluruh bangunan ini terbuat dari batu bata merah. Yang menarik pada bangunan ini yaitu letaknya lebih rendah sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah di sekitarnya. Permukaan paling atas terdapat selasar selebar sekitar 75 cm yang mengelilingi bangunan. Di sisi dalam, turun sekitar 1 meter terdapat selasar yang lebih lebar mengelilingi tepi kolam. Pintu masuk ke candi terdapat di sisi utara yang berupa tangga selebar 3,5 meter menuju ke dasar kolam. Di sebelah kiri dan kanan kaki tangga terdapat kolam berbentuk persegi 4 yang berukuran 3,5 meter dikali 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Pada dinding luar masing-masing kolam berjajar 3 buah pancuran berbentuk padma atau teratai yang terbuat dari batu andesit. Tepat menghadap ke anak tangga agak masuk ke sisi selatan terdapat sebuah bangunan persegi 4 dengan ukuran 7,65 dikali 7,65 meter. Di atas bangunan ini terdapat sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak datar. Menara yang terletak di tengah bangunan ini dikelilingi oleh 8 menara yang sejenis tapi berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran berbentuk bunga teratai dan makara. Kenapa sih candi ini dinamakan candi tikus? Karena pada saat ditemukan, menurut cerita narasumber yang ada, kebetulan mayoritas di sini adalah seorang petani, dan pada saat itu sawah seorang petani sedang diserang oleh hama tikus. Para petani memutuskan untuk melakukan sebuah penyelidikan. Waktu itu ada seorang petani yang menemukan sebuah tikus lari ke suatu gundukan tanah. Setelah ditemukan gundukan tanah itu, para petani mencoba untuk menggali gundukan tersebut hingga ditemukan candi ini. Kemudian penemuan tersebut dilaporkan kepada Bupati Mojokerto yang bernama R.A. Akromojoyo Adinegoro pada tahun 1914. Hingga sampai saat ini candi tikus ini masih terawat dan menjadi salah satu cagar budaya di Mojokerto. Setiap harinya banyak pengunjung yang mendatangi tempat tersebut. Candi tikus ini juga sering menjadi objek wisata atau tujuan studi tur siswa yang rata-rata dari luar kota. Dengan demikian masyarakat sekitar juga banyak yang berjualan sehingga dapat menambah pendapatan ekonomi masyarakat. Itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan tentang ulasan sejarah candi tikus yang ada di Trawulan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.